Kaluna mulai ngeluh tuh, jadi ada satu lentingan di jari sininya melenting. Siangnya dia langsung demam banget. Wah, langsung tuh satu badan tuh merah koreng kayak yang di VT itu. Aku juga baru pertama kali lihat eksim yang separah itu. Eksimnya Kaluna tuh emang parah, karena digaruk itu jadi luka bernanah dan infeksi. Tangannya boleh lihat nggak kakak? Ayah jangan garuk. Oke. Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya dan enjoy the video. Oke, halo, selamat siang kakak. Halo, selamat siang. Ya, thank you banget ya udah luangin waktunya. Kita mau sharing-sharing nih buat teman-teman atau ibu-ibu mungkin di rumah yang mungkin sempat kelihatan di FYP-nya atau punya anak yang masih balita. Ini ada cerita dari Kak Fitri tentang anaknya yang mengalami eksim ya. Eksim bener ya Kak ya? Benar. Ya, ini sebenarnya banyak sekali teman-teman aku atau mungkin kenalan aku yang anaknya juga kena eksim juga, dan rata-rata tuh karena keturunan juga. Ada beberapa yang keturunan. Nah, kalau Kak Fitri sendiri nih, anaknya seperti apa sih Kak awalnya? Benar, jadi sebagian besar tuh eksim itu yang aku tahu adalah faktor utamanya karena turunan. Tapi pencetusnya apa di setiap badan anak atau orang tuh beda-beda. Jadi awalnya suami aku itu mengalami gatal di kulit di umur 29 tahun bahkan. Jadi ketika aku udah punya anak bayi nih. Jadi kulitnya dia gatal, dia garuk, jadi luka, dan itu terus menerus gitu. Nggak sembuh kok, jadi kayak koreng. Aku tadinya takutnya itu kencing manis atau darah manis yang gitu-gitu kan. Diabetes ya biasanya. Iya, diabetes. Aku takut banget. Jadinya kita ke dokter kulit. Kita ke dokter kulit di rumah sakit swasta di daerah Kelapa Gading. Akhirnya dokter jelasin bahwa ini namanya eczema atau eksim. Terus dokter, waktu itu anak aku kayaknya belum setahun deh, dokter nanya gini, anaknya ada gatal nggak? Ngomong gitu. Terus aku kayak, enggak, emang nggak ada. Anak aku tuh dari bayi, bahkan ruang popok aja tuh nggak ada. Nggak ada dok, nggak pernah ada keluhan gatal, merah, apa nggak ada gitu. Oh ya, soalnya saya mau ngasih tahu eksim ini bisa menurun ya Pak, ngomong gitu. Jadi sangat hati-hati. Terus kayak waktu itu tuh kondisinya anak aku tuh kulitnya lembab banget, jadi kayak menurut dokter oke nih kayaknya aman-aman aja gitu. Anak aku itu kena eksim sekitar umur 2 tahun. Di umur 2 tahun baru tuh muncul kayak di lipetan-lipetannya tuh merah, terus kering kulitnya. Akhirnya aku nggak bawa ke dokter karena aku udah diwanti-wanti sama dokter sebelumnya. Jadi kayak pakai pelembab-pelembab yang ada dulu aja gitu, kayak pakai salep-salep, dan aku cuma ke dokter anak sekalian vaksin. Jadi ke dokter anak, ntar dokter anak kasih kayak resep ya salep-salep yang gampang didapat deh gitu. Oke, habis itu selama setahun itu kayak muncul nanti ada gitu mulu tuh. Terus aku orangnya lumayan detail ya, jadi aku nggak bisa tuh kayak oke, eksima turunan, aku pengen tahu pencetusnya apa dan lain-lain kan. Aku pengen kayak tertulisnya tuh apa gitu. Akhirnya tapi lambat laun tuh si lukanya makin nggak merah lagi, tapi udah mulai luka gitu. Jadi kalau anak aku garuk jadi luka. Nah, ciri-cirinya sama kayak ayahnya waktu itu kan. Kok jadi luka, mana anak perempuan gitu kan, jadinya kayak koreng, jelek banget nih. Akhirnya aku ke dokter anak yang sama gitu dengan suami aku. Terus dokter kulit. Akhirnya dokter kulitnya bilang, iya waktu itu aku udah pernah wanti-wanti kan. Iya dok, ini gimana ya, aku bilang gitu. Akhirnya dikasihlah obat sama dia, obat racikan. Jadi ibu-ibu atau orang eksima nih seneng banget nih sama obat racikan nih, karena menurut mereka kayak ini salep ampuh banget, dikasih sekali udah langsung hilang gitu kan. Disitulah aku kenal sama si namanya obat racikan gitu. Oke, dikasih obat racikan dari dokter, pakai paling 2 hari udah hilang bener-bener hilang mulus gitu. Iya, mulus gitu, kayak nggak ada merahnya, nggak ada lukanya tuh hilang gitu. Terus minumnya paling obat gatal aja gitu. Menurut dokter jadi nggak ada tuh obat buat orang eksim tuh nggak ada gitu kan. Tapi nggak hilang kayak maksudnya gatalnya tidak hilang seketika.
Jadi kayak nanti beberapa bulan dia kambuh lagi. Akhirnya aku kayak, wah nggak bisa nih, aku harus tahu anak aku tuh alerginya apa. Akhirnya jadi ada dokter namanya dokter spesialis alergi dan imunologi. Aku ke dokter imun lah gampangnya. Aku ke dokter imun. Menurut dokter imun, iya Bu, biasanya itu tuh alergi itu adalah daging sapi, susu sapi yang seperti itu gitu. Terus aku nggak mau yang biasanya dok, aku bisa nggak dapat detail anak aku tuh kenapa gitu. Boleh Bu cek alergi namanya. Karena aku pakai asuransi kan, jadi aku harus dokter yang suruh cek alergi kan, aku nggak bisa sendiri gitu kan. Akhirnya dokter kasih pengantar, aku cek alergi. Jadi anak aku itu alerginya satu nasi putih. Iya, nasi putih, terus gandum, terus serangga, terus itu seperti kecoa yang gitu-gitu. Terus alergi juga sama bulu anjing spesifik, sama satu lagi itu debu dan tungau. Nah, di hasil lab itu ada level-levelnya nih, ada kelas-kelasnya. Jadi kayak kelas 1, 2, 3 itu adalah alergi yang bisa kita terobos. Untuk makanan-makanan tadi, kayak nasi, susu dan lain-lain, itu anak aku cuma di level 1, jadi aku masih bisa terobos. Jadi makan aja kata dokter gitu. Tapi di level 4, 5, 6 itu yang udah kita nggak bisa terobos, karena itu bisa mengakibatkan sampai ke asma. Nah, anak aku itu level alergi terhadap tungau dan debunya tuh udah level 5. Jadi satu level lagi tuh udah paling atas tuh dia. Oke, terus kata dokter, fase-fasenya itu tuh beda-beda. Jadi ada ke badan jadi gatel kayak anak aku, ada yang jadi kayak kalau kamu bangun tidur kamu selalu pilek, itu kamu alergi juga berarti. Atau kayak kamu lagi kedinginan kamu sering bersin, ketemu karpet yang berbulu kamu bersin, kayak gitu-gitulah. Nah, suami aku dari kecil itu bersin-bersin kalau setiap bangun tidur atau terkena bulu-bulu. Tapi gatalnya baru muncul umur 29 tahun gitu. Berarti cek alergi oke juga ya? Iya, anak aku alerginya ke kulit sekarang nih. Jadi ntar semakin besar, imunnya semakin kuat, bukan berarti alerginya pergi. Cuma mungkin nanti gantinya ke tiba-tiba batuk, tiba-tiba bersin-bersin mulu, padahal lagi kenapa-kenapa gitu. Itu sih awalnya. Terus kemarin kan aku sempat lihat juga di TikTok ya, maksudnya aku juga baru pertama kali lihat eksim yang separah itu gitu, yang sampai bintiknya tuh benar-benar semua gitu loh kan. Kadang-kadang bintiknya kan jauh-jauh gitu ya kayak. Nah itu tuh yang lumayan parah. Nah itu karena pemicunya karena alergi tersebut, sempat kena lagi atau gimana? Jadi ceritanya kita lagi puasa, aku ke rumah temen nih, terus temen aku kayak beberapa hari kemudian ngabarin kayak, Pit, anak gue kena flu Singapura nih, lu cek dong si Kaluna takutnya juga kena. Oke, gitu, thank you informasinya, ntar aku cek sih aman, gak kenapa-kenapa gitu. Besoknya Kaluna mulai ngeluh tuh, jadi ada satu lentingan di jari sininya melenting, terus dia ngeluh, Bu ini sakit, kata dia gitu. Syukurnya anak aku udah pintar banget ngomong ya, jadi udah tahu rasa sakit, nggak enak, nggak nyaman tuh dia bisa ngomong gitu, Bu ini sakit gitu, perih apa sakit, kata dia gitu kan, sakit. Terus nggak lama dari melentingan itu, siangnya dia langsung demam banget, badannya panas banget. Terus satu badannya tuh kayak ruam, tapi belum bentol ya, baru ruam merah-merah aja. Nah, kalau eksimnya dia kambuh, aku udah tahu banget itu pasti gatel. Ini tuh nggak gatel, tapi langsung merah. Dan gitu. Demam juga nggak? Demamnya tinggi banget. Nggak, kalau misalkan biasanya harusnya nggak ya? Nggak kan, cuman kayak biasanya muncul aja kan gitu. Kalau misalnya cuma eksimnya Kaluna tuh emang parah, jadi kalau misalnya dia sudah luka sama dia tetap digaruk kan, karena gatal sekali. Kadang kalau tidur dia harus tetap garuk kan, karena digaruk itu jadi luka bernanah bernanah dan infeksi. Nah, karena infeksi dia demam, biasanya gitu. Oke. Jadi demamnya di Kaluna itu lumayan sering karena dia infeksi, lukanya infeksi. Nah, kalau ini tuh nggak ada luka, nggak ada apa, dia tiba-tiba demam gitu kan. Terus karena teman aku udah info anaknya flu Singapura, aku kayak mungkin Kaluna juga flu Singapura kali ya gitu. Karena kayak capak
itu ruang-ruang merah gitu, tapi belum keluar nih. Oke, aku pakai aplikasi karena aku nggak berani bawa keluar gitu. Aku pakai aplikasi, aku chat dulu. Ini gimana ya, anak saya ada riwayat eczema, terus teman saya lagi ada flu Singapura dan lain-lain. Terus aku fotoin, kata dokter di aplikasi itu cacar gitu. Bukan flu Singapura karena di mulutnya tuh nggak ada ruang kayak flu Singapura yang parah gitu. Biasanya kan kalau flu Singapura di sekitar sini kan, itu tuh ada, cuma nggak kayak cuma 1-2 gitu lah pokoknya. Oke. Terus dikasihlah obat cacar. Oke, dikasih obat cacar. Nah, biasanya kalau cacar itu kan kita minum ini ya, antibiotik juga. Kalau kelapa hijau kan, untuk ngedetox kan. Aku minumin lah anak aku kelapa gitu. Wah, langsung tuh satu badan tuh merah koreng kayak yang di VT itu. Terus jadi malah nambah? Iya, jadi kayak banyak banget gitu kan. Terus aku kayak, oh mungkin cacarnya keluar semua. Aku mikir gitu. Terus di hari kedua, tapi tetap minum terus tuh si ininya. Terus di hari kedua, kata suami aku, kamu lihat deh kok bercak cacarnya beda ya. Kalau cacar itu bercaknya nggak dempet-dempet. Kata suami aku gitu kan. Ini tuh terlalu dempet gitu. Iya ya, aku bilang gitu. Dan itu udah takbiran, itu hari takbiran kan. Jadi aku kayak yaudah aku ke rumah sakit yang aku biasa aja di daerah Kemayoran. Siapapun dokternya deh. Ini bukan dokter yang biasa aku samperin gitu. Biasanya dari dokter imunologi, aku tuh biasanya dari SCM, cuma pada saat itu takbiran kan, jadi nggak ada dokter kan. Jadi udah dokter siapa aja yang ada, aku samperin. Terus kata dokter kayak, kenapa? Ini dok, anak saya cacar, cuma kok menurut saya bercaknya beda ya, dokter cek dulu aja, aku bilang gitu kan. Tadinya aku bungkusin kain kan, pas aku buka dokter ngomong, wah ini bukan nih, langsung gitu. Wah ini bukan Bu, ini bukan cacar nih. Terus anak aku diperiksa bagian oral yang basah seperti dalam mulut, lidah, terus di kemaluan, di dubur gitu-gitu. Kayak satu, ini bukan flu Singapura karena nggak ada sariawan dan lain-lain, kata dokter gitu. Yang kedua, ini bukan cacar karena kalau cacar itu demamnya nggak bisa sampai 40, paling demam tuh 38. Kalau cacar itu paling banyak gitu, paling tinggi lah gitu. Ini bukan ibu. Terus dia search di Google gitu, terus dia bilang, saya curiganya ini Stephen Johnson syndrome, kata dia gitu. Saya curiganya ini Stephen Johnson syndrome. Terus kayak, kalau Stephen Johnson syndrome, anak ibu nggak boleh pulang, harus ke isolasi room. Jadi harus diisolasi. Gimana Bu, setuju? Oke, setuju aja, yang penting cepat, aku bilang gitu kan. Oke, paling aku masukin obat 4 hari, kata dia gitu. Terus kan karena aku lumayan bawel ya, jadi aku kayak, obatnya apa aja dok? Antibiotik, 1 antibiotik, 2 steroid. Aku itu takut banget sama yang namanya steroid gitu. By the way, kenapa sih para orang eczema ini sayang banget sama si obat racik? Karena obat racik itu di dalamnya terkandung steroid. Steroid itu kalau kena badan kita selesai, di luka kita apapun cepat gitu selesainya. Biasanya paling cepat steroid. Iya, cuma kan emang nggak boleh dipakai jangka panjang. Kedua, dosisnya tuh harus sesuai sama dokter yang kasih kan. Jadi aku takut banget kayak, dok, aku tuh udah lama banget nggak pakai steroid, aku bilang gitu kan. Ini sekarang steroidnya harus diinjeksi, nggak apa-apa dok, aku bilang gitu kan. Terus kata dokter, justru kalau saya kasihnya steroidnya salep, ini nggak akan mempan Bu. Dengan kondisi badan bener-bener satu badan, kayak dari muka sampai ujung kaki itu nggak akan mempan, kata dia gitu. Jadi harus masuk antibiotik, steroid setiap 4 jam sekali selama 4 hari gitu kan. Oh ya udah, oke gitu. Akhirnya kita di ruang isolasi, aku bikin video yang rame itu kan, lagi cerita gitu lah. Terus kayak, tapi anak aku di situ posisinya yang pada saat luka itu semua keluar sudah tidak demam, sudah tidak sakit, tidak gatel, dan pokoknya badannya nggak ada rasanya. Berarti cuman itu aja ya, sisa-sisa aja ya, sisa luka-luka. Bukan, lukanya keluar, tapi dia nggak ngerasa gatel, nggak ngerasa. Kalau eczema kan kalau keluar dia gatel banget kan. Nah ini tuh enggak gitu. Akhirnya kita sambil konsultasi ke dokter kulit dan dokter imunologi gitu kan, yang waktu itu pernah aku konsultasi gitu. Yang pernah konsultasi.
Terus kata dokter kulit, enggak, menurut saya ini bukan Steven Johnson, karena Steven Johnson itu kalau di bagian mata tuh banyak beleknya, kata dia gitu. Ini enggak, ini bersih, matanya bersih. Jadi bukan Steven Johnson menurut dokter kulit. Menurut dokter imunologi, enggak, ini bukan Steven Johnson gitu. Terus aku nanya kan sama kedua dokter itu, jadi ini anak saya kenapa? Ini eksimanya Bu yang keluar. Terus kayak aku nggak puas aja, kok eksimanya lebay banget keluarnya dok gitu. Terus habis itu aku cerita yang kayak tadi yang habis ketemu temen. Terus menurut dokter iya, karena jadi si virus entah itu cacar atau entah itu flu Singapura mau masuk ke badannya, tapi yang ke-triggernya tuh eksimnya lagi. Jadi posisi badan anak aku sekarang kalau ada si batuk nih mau datang, batuknya nggak seberapa tapi eksimnya keluar lagi, kayak gatel lagi badannya. Padahal kayak itu kuman-kuman kecil aja, tapi yang kepedean tuh si eksimnya gitu. Eksimnya kayak selalu ngerasa terpanggil gitu. Jadi pemicunya memang benar sih ketemu sama teman-teman terus ada yang kena flu Singapura itu ya. Tapi karena udah ada eksim dalam tubuh, dia jadi lebih keluar eksimnya. Betul. Berarti kecampur juga ya sebenarnya ya, kan tadi ada demam segala macam gitu ya. Benar. Jadi gejala awalnya kayak flu Singapura, tapi kesini-sininya keluar eksimnya tuh yang parah banget tuh eksimnya. Tapi kalau kayak debu apa segala macam udah pasti tuh eksimnya keluar ya? Iya, kalau pasti. Jadi kayak alergi itu. Jadi ke anak aku sekarang nggak ada boneka yang berbulu, nggak bisa. Paling kita kayak mainnya, dia suka banget boneka. Jadi paling bonekanya kayak Baby Life. Kalau Baby Life kan nggak ada bulunya. Dia kayak plastik gitu kan. Oke, tapi kalau kayak keturunan gitu kan suami kakak kan mulai eksim tapi di umur yang udah lumayan ya, udah 29. Iya. Sebelumnya nggak ada sama sekali katanya. Sebelumnya dia kayak ini, setiap bangun tidur yang yang bersin. Jadi kata dokter emang munculnya di kulit atau munculnya di badan itu belum, nggak ada yang tahu tuh umur berapa. Nggak selalu dari bayi, ada yang bayi, ada yang dewasa, ada yang sudah tua pun ada. Jadi kadang lihat orang tua yang kakinya pecah-pecah, kadang gatel, itu dia munculnya pas tua. Jadi nggak tahu nih kapan imunnya yang lagi dropnya itu di itunya di situ gitu. Nggak selalu dari bayi, tapi sudah ada bibitnya di badannya dari bayi. Oke. Terus ada keturunan di atasnya ada juga nggak yang eksim juga? Ada. Jadi kayak suami aku itu ada ipar aku juga begitu. Jadi suami aku 3 saudara, bertiga pada kayak gitu. Jadi kayak yang kakinya kayak yang pada gatal-gatal, bopeng-bopeng gitu. Sekarang kondisinya gimana Kak? Terus recovery-nya seperti apa sih? Oke, terus setelah pulang dari rumah sakit, kita harus tetap ngelanjutin minum obatnya. Tadinya kan diinjeksi lewat suntikan, ini sekarang diganti ke obat minum, tapi dengan obat dan dosis yang sama. Jadi steroidnya nggak bisa langsung lepas tuh aku. Berarti kalau minum steroid selama 2 minggu berturut-turut. Kita di rumah sakit 4 hari. Di hari keempat itu korengnya itu pada ngelupas dengan sendirinya. Jadi setiap bangun tidur tuh kasurnya tuh penuh dengan koreng. Jadi rumah sakit tiap hari gantiin dia punya spray kan. Jadi pas pulang itu keadaan badannya udah nggak ada koreng sama sekali, udah bersih. Nah tapi itu bekas lukanya tuh, anak aku lagi tidur sih kalau nggak aku kasih lihat. Jadi semua bekas lukanya dari ujung sampai ujung tuh semua bekas lukanya tuh masih ada. Terus kalau misalnya orang tanya udah sembuh belum, aku nggak bisa bilang sembuh karena eksim itu kan kumat nggak kumat ya. Jadi kalau ditanya udah sembuh apa belum, aku bingung karena setiap harinya anak aku tuh akan selalu gitu. Setiap harinya tuh normalnya dia tuh ngegaruk gitu. Jadi sekarang ya tetap ngegaruk, cuma luka-luka yang kemarin di rumah sakit udah nggak ada. Tapi ya badannya jadinya belang, badannya berpolkadot gitu satu badan gitu. Oke, tapi kalau pemicunya sendiri rata-rata gara-gara keturunan ya? Pernah nggak sih ada yang, mungkin kata dokter lah ya, pernah nggak sih yang memang nggak ada keturunan tiba-tiba kena eksim aja gitu? Tahu aku ada, kalau misalnya makanan, kalau punya alergi makanan. Kalau memang punya alergi makanan, terus lama-lama dia jadi eksima, setahu aku bisa. Oke. Ini makanya kalau cek alergi juga lumayan penting juga. Itu dari darah berarti ya Kak ya? Betul. Aku kemarin ceknya alergi darah lengkap. Yang 50 biji ya? 52 ya? 52. Tapi kan kayak misalnya sinar matahari kan itu nggak bisa diuji ya. Karena kayak ke anak aku kalau kena sinar matahari gatel banget tuh badannya. Cuma itu nggak bisa diuji secara klinis gitu. Maksud dokter nggak bisa tertulis gitu. Jadi di luar 52 kita harus lihat-lihat sendiri lagi. Iya.
Nah, oke deh. Mungkin yang terakhir nih pesan nih buat teman-teman yang nonton di rumah yang mungkin punya anak juga. Pesannya satu, sabar, karena ternyata capek sekali. Aku aja dulu pulang kerja jam 11 malam, terus kayak mesti ngurus anak lagi. Aku nggak pernah tuh tidur dari jam 11 malam sampai jam 10 pagi, full tidur tuh nggak pernah. Pasti setiap jam bangun, setiap 2 jam bangun, karena anaknya selalu ngegaruk. Kalau ngegaruk berdarah gitu kan. Jadi sabar, capek. Kedua, sabar juga karena mahal. Kayak lotion dan lain-lainnya itu, kalau orang normal kayak kita mandi pakai lotion selesai, kalau dia setiap jam harus apply terus gitu. Capek pasti, jangan stres, karena untuk di orang dewasa kalau kamu stres, begadang, minum alkohol dan ngerokok itu pasti ekzimanya nggak sembuh-sembuh. Jaga makan, kalau bisa banget jangan makan tepung-tepungan, gluten free dan lain-lain kalau bisa banget. Kalau lagi punya rejeki, nggak ada salahnya tes alergi karena pemicunya beda-beda. Jadi jangan sampai kamu nggak makan seafood, ternyata kamu nggak alergi seafood sebenarnya, kan sayang gitu kan. Siapa tahu kamu alerginya debu dan tungau, tapi kamu selama ini nggak makannya seafood gitu, sayang. Kalau ada rezeki, semoga ada rezeki bisa tes alerginya. Terus jangan gegabah, karena banyak banget nih orang makan biawak lah, makan ini buaya, ono ini, jangan gegabah. Sabar aja dulu gitu, jangan gegabah. Cobain krim-krim di online gitu, karena lagi-lagi ada steroidnya. Jadi cari tahu dulu steroid yang amat buat badan kamu tuh dosisnya sampai berapa lama kamu boleh gunakan gitu. Karena anak aku aja yang ke dokter aja, steroid itu hanya boleh digunakan kalau anak aku udah luka banget. Jadi udah nggak tahan banget, udah luka banget baru boleh pakai. Paling aku 2 kali pakai gitu. Kalau krim-krim yang online kan kamu nggak tahu berapa kali. Menurut aku kalau udah kayak gitu baiknya ke dokter aja sih ya, karena kan resikonya beda juga tiap keparahannya atau apa kan pasti dia juga ada ilmunya juga kan. Dan ini ya, ternyata orang banyak yang nggak tahu kalau ternyata ada dokter imun gitu. Jadi kamu kalau bingung, kamu ke dokter imunologi namanya, alergi dan imunologi gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Kak udah bersharing-sharing. Semoga dengan podcast kita kali ini banyak teman-teman atau ibu-ibu di sana, itu anaknya tuh. Halo. Tangannya boleh lihat nggak kakak? Ayah jangan garuk. Oke. Kak Luna. Iya kakak gitu. Iya kakak. Oke, dadah Kak Luna. Bye-bye, terima kasih banyak ya. Bye-bye, sehat-sehat ya Kak Luna ya. Iya kak. Dadah.